Halo semua, pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya yang ngejaga pemilu kita itu tetap adil? Nah, ternyata di balik hiruk-pikuk hari pencoblosan, ada banyak banget sistem yang bekerja buat memastikan integritasnya. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu yang paling krusial, soal benturan kepentingan di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jadi, ini nih pertanyaan utamanya kan, gimana caranya kita bisa yakin 100% kalau setiap keputusan yang diambil penyelenggara pemilu itu benar-benar murni buat publik, bebas dari bisikan-bisikan kepentingan pribadi? Ini tuh intinya kepercayaan kita sama demokrasi loh. Oke, untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita harus kenalan dulu sama satu ancaman utama bagi keadilan pemilu, benturan kepentingan. Mungkin istilahnya kedengaran agak berat ya, tapi tenang aja, konsepnya sebetulnya sederhana kok. Nah, yang menarik dan jadi kata kunci di sini adalah berpotensi. Jadi, benturan kepentingan itu bukan berarti korupsinya udah kejadian ya, sama sekali bukan. Ini lebih ke adanya sebuah situasi di mana loyalitas seorang pejabat itu bisa kebelah dua, yang bisa aja ujung-ujungnya mengarah ke keputusan yang nggak adil. Jadi, ini semua soal pencegahan. Slide ini nunjukin pertarungan batin itu dengan jelas banget. Di satu sisi, ada kepentingan pribadi ya kan, loyalitas ke keluarga, ke teman, atau mungkin ada iming-iming keuntungan finansial. Nah, di sisi lain, ada tugas publik yang nuntut kita buat objektif 100%. Coba deh bayangin ada pejabat KPU yang ngurusin pengadaan surat suara. Kebetulan perusahaan percetakan paling bagus itu punya iparnya sendiri. Nah, disitulah konfliknya muncul. Tugas publiknya menuntut dia buat milih vendor terbaik dengan harga paling efisien buat negara. Tapi hubungan keluarga bisa aja ngegoyahin dia, entah sadar atau enggak. Nah, pertarungan inilah yang coba dicegah sama aturan mainnya. Terus, gimana dong institusi sekelas KPU ngatasin hal ini? Tentu mereka nggak cuma kira-kira aja. Mereka punya buku panduan yang spesifik banget. Yuk kita lihat pedoman resmi yang jadi dasar dari pembahasan kita kali ini. Nah, ini dia. Sebuah keputusan KPU yang resmi. Ini nunjukin kalau masalah ini tuh dianggap serius banget. Ini bukan lagi sekedar saran atau himbauan, tapi ini adalah pedoman yang mengikat secara hukum buat semua orang yang ada di lingkungan KPU. Tujuannya? Jelas, buat ngejaga integritas proses pemilu. Sekarang, ayo kita bedah gimana pedoman ini diterapin di lapangan. Semuanya itu dimulai dari langkah yang proaktif. Maksudnya, mengidentifikasi potensi masalah jauh sebelum masalah itu beneran kejadian. Jadi, poin utamanya di sini adalah proaktif. Langkah pertama itu mengharuskan setiap unit buat bercermin, terus nanya, kira-kira di bagian mana aja nih potensi masalah bisa muncul? Terus, langkah kedua itu soal transparansi total. Mereka wajib mendokumentasikan semua hubungan dan kepentingan ini secara resmi di surat pernyataan. Intinya, semuanya dikeluarin, dibuka di tempat yang terang. Oke, jadi potensi konfliknya udah diidentifikasi, udah diungkapkan juga. Terus apa? Apa berhenti di situ aja? Tentu aja enggak. Bagian selanjutnya adalah tentang menciptakan sebuah sistem buat memastikan semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan buat nangani masalah kalau sampai muncul. Lihat deh, ini jadi semacam siklus yang jalan terus. Setelah diidentifikasi, mereka harus punya sistem buat mendeteksi kalau ada yang melanggar. Kalau ada yang terdeteksi, udah ada prosedur resminya buat menangani. Dan yang nggak kalah penting, langkah kelima memastikan adanya jejak digital atau jejak kertas. Semuanya diarsipkan. Ini yang menciptakan sistem akuntabilitas berkelanjutan, bukan cuma seremoni sekali aja. Kita udah ngobrolin banyak banget soal prosedur yang mungkin kedengarannya birokratis banget ya, tapi coba deh kita mundur sejenak dan lihat dari gambaran yang lebih besar. Kenapa sih semua ini penting banget? Apa tujuan akhirnya dari semua formulir dan arsip ini? Ini dia jawabannya. Setiap langkah, setiap formulir, setiap prosedur itu dirancang buat satu tujuan utama. Membangun dan menjaga kepercayaan publik. Karena saat publik percaya sistemnya adil, percaya kalau keputusan itu dibuat secara objektif, ya mereka juga akan percaya sama hasil pemilunya. Proses yang detail inilah yang jadi fondasi dari kepercayaan itu. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Pedoman soal benturan kepentingan ini kan cuma salah satu dari banyak sistem yang seringkali nggak kelihatan, yang bekerja diam-diam di belakang layar buat melindungi pilar demokrasi kita. Pertanyaannya, sistem tak terlihat apa lagi ya yang ada di luar sana, yang diam-diam memastikan negara kita ini tetap adil dan berfungsi? Terima kasih sudah menyimak.